Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan media. Jadi benar, jadi besok insya Allah setidaknya itu informasi yang saya terima jam 9. Jadi jadwal memang seperti itu, nanti mediasinya kita tunggu hakim mediator. Besok itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung memang diwajibkan untuk hadir. Jadi yang diwajibkan hadir langsung itu adalah pihak prinsipal, bahasanya prinsipal itu ada pihak langsung, dalam hal ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dan tergugat 1 dan tergugat 2. Besok itu akan dipimpin oleh 2 hakim gantian, tapi mungkin 1 yang akan memeriksa dulu. Itu nanti akan ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, atau ada usulan atau dan sebagainya. Itulah fungsi daripada hakim mediator, untuk mendamaikan. Itu aturan, jadi bukan karena keinginan. Ya, bukan daripada keinginan dari kedua belah pihak, tapi itu adalah peraturan untuk menjembatani setiap masalah, bukan hanya masalah ini, semua masalah kasus perdata dijembatani atau dimediasikan, bahasanya lebih gampang, agar kedua belah pihak bisa berbicara bagaimana, apakah bisa diselesaikan di luar proses hukum. Itulah makna dan fungsi mediasi. Kita tunggu besok. Yang jelas saya sudah mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani diizinkan untuk hadir di persidangan besok jam 9 atau jam 10. Apakah nanti dikabulkan atau tidak, kan ada sidang lagi nanti, tapi sidang pidana. Jadi sidang pidana itu sesuai jadwal yang saya terima tanggal 24 Juni. Ya, sekitar jam 10 lah ya, karena itu kasus pidana, kan terdakwanya harus dihadirkan di persidangan. Jam 9, mungkin jam 10, anggaplah jam 9 kita hadir semua menunggu kehadiran terdakwa Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani untuk hadir dibawa dari tahanan Pondok Bambu dan Cipinang. Itulah proses hukum untuk update yang terkini. Yang pertama, gugatan Wan Prestasi besok adalah mediasi. Yang kedua, terkait dengan perkara pidana akan dibacakan dakwaannya pada hari Senin. Apa beda sih Bang pemanggilan dengan dipanggil? Sama-sama disuruh datang. Itu gampang kok jawabnya. Sama-sama Ya, disuruh terkadang kan datang. mungkin ada beberapa orang yang pelesetan, oh gue kan dipanggil gitu loh. Sama aja, dipanggil disuruh datang. Intinya sama-sama disuruh datang, akan dimintai keterangan. Perbedaannya, ini harus yang paham supaya semua paham. Kalau penyelidikan, semua yang dipanggil itu namanya dimintai keterangan. Penyelidikan. Tapi begitu kasusnya naik penyidikan, semua yang dipanggil itu diperiksa sebagai saksi. Itu saja bedanya. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, jadi mereka dimintai keterangan seperti itu. Artinya dari pihak Niki sendiri untuk kesiapan besok, ya Niki berharap bisa hadir, makanya kita ajukan permohonan ke pengadilan. Ya kita tunggulah, karena kan permohonannya juga baru disampaikan. Apakah majelis, mohon maaf, ketua pengadilan akan mengabulkan atau akan mengabulkan untuk proses lebih lanjut, nanti kita tunggu. ini sampai sejauh ini Niki pede dong ya atas bahwa apa yang dilakukan? Ya memang dia nggak melakukan apa-apa kok, nggak ada pemerasan. Dari awal saya bilang tidak pernah ada pemerasan. Dan itu nanti saya akan buktikan. Bukti itu kan bukan sekarang. Nantilah tanggal 24 apa yang terjadi, jawabannya pada sidang tanggal 24. Saya minta rekan-rekan media, saya minta semua yang mendukung Nikita untuk bisa datang atau setidaknya ikut dalam proses hukum tersebut, hadir, atau teman-teman media juga bisa live, atau mungkin bagaimana teknisnya, karena sidangnya terbuka untuk umum, artinya semua bisa meliput proses hukum tersebut. Kita tunggu dong 28, disitulah kunci permasalahan, dan saya akan jawab setelah saya mendengar sendiri, tanggal 24 Juni, setelah saya mendengar sendiri dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di situ saya bisa mengambil sikap, dan saya akan menjelaskan kepada media sejelas-jelasnya. Tapi tanggal 24. Kalau sekarang saya belum berani memberikan informasi apapun. Takut salah saya. Hari Selasa, tanggal 24 tahun 2025 akan dibacakan pembacaan surat dakwaan. Nah, nanti kami diberi hak oleh majelis hakim untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang akan diberikan waktu sesuai dengan keputusan majelis hakim. Itu mekanisme yang ada dan hak-hak yang diberikan oleh KUHAP terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ini untuk yang sidang itu ya Bang? Sidang pidana. Tapi dari pihak Bang Fahmi, Niki sendiri yang mungkin diwakilkan oleh Bang Fahmi,
apa mungkin punya peluru-peluru seperti apa sih gitu loh. Ya kalau peluru sih ya pasti kita nggak berbicara peluru ya, tapi berbicara hukum. Yang tahu kan saya, jadi nanti akan saya sampaikan pada saat prosesnya terkait dengan gugatan Wan Prestasi yang menurut saya sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ada kesepakatan secara lisan dan juga dituangkan dalam bentuk WhatsApp antara Ismail Marzuki dan tergugat satu seperti itu. Bang, tapi dari Niki sendiri gimana Bang? Artinya memang ini yang ditunggu-tunggu sama dia ya, untuk bisa kita bertemu. menunggu proses hukum ini berjalan karena di dalam sidang nanti akan terungkap seperti apa. Karena kan gugatan Wan Prestasinya jalan dan gugatan pidananya juga, mohon maaf, perkara pidananya juga jalan, maka saya kembali ke pasal 81 KUH Pidana yang mengatur bahwa apabila ada perkara perdata yang terkait dengan perkara pidana, maka perkara pidananya harus di-hold, harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara seperti itu, kita kembali ke persoalan yang sebenarnya. Dalam kasus perdata, subjek hukumnya adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, dan tergugat 1 dan tergugat 2. Objeknya adalah uang 4 miliar. Sama dalam kasus pidana, di mana di dalam kasus pidana yang menjadi korban menurut dakwaan adalah tergugat 1, permasalahannya terkait uang 4 miliar. Artinya ada subjek hukum di perkara pidana dengan subjek hukum yang sama, ya, manusianya sama, uangnya juga sama, objeknya 4 miliar, di kasus perdata juga sama. Nah, di dalam pasal 81 KUH Pidana, maka perkara pidananya harus dihentikan terlebih dahulu sambil menunggu keputusan perdatanya. Itu pasal 81. Nanti kita lihat peraturan Mahkamah Agung seperti apa. Itu yang harus saya sampaikan. Tapi Bang, kalau memang uangnya sudah dikembalikan, artinya kan saudara sudah selesai Bang. Niki bukan mengembalikan, uang itu diambil, disita ya. Kalau disita itu kan urusannya. Jadi kita akan uji uang 4 miliar ini, apakah itu uang yang bermasalah secara hukum, apakah itu adalah uang terkait dengan adanya kesepakatan. Menurut saya sebagai seorang yang ahli hukum, itu adalah kesepakatan. Karena di situ ada tawar-menawar dari 5 miliar menjadi 4 miliar, dari 4 miliar ditawar lagi menjadi 2 miliar ditransfer, 2 miliar dibawa tunai di One Belt Park. Itu kejadiannya seperti itu. Menurut saya yang ngerti hukum, 1320 KUH Perdata terpenuhi dan itu adalah bagian dari perjanjian. Nah, di dalam perjanjian apabila seseorang mengingkari apa yang telah disepakati, itu namanya Wan Prestasi. Ya, kalau Wan Prestasi dia harus dihukum untuk melaksanakan apa yang telah disepakati, atau dia dinyatakan ingkar janji lah ya. Wan Prestasi itu sebetulnya ingkar janji. Seperti itulah proses hukumnya. Jadi kita lihat aja lah. Ya kalau saya yang ngerti hukum ya 1320 udah terpenuhi, subjeknya ada, objeknya ada, terkait dengan sesuatu mereview dalam waktu tenggang waktu November ke November, ada itu percakapannya semua.